Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana. Di dalam video ini saya akan memaparkan materi dari Dr. Jim McGinley dari Vector Psychometric Group. Berbicara tentang Hierarchical Linear Modeling atau HLM, atau juga yang disebut dengan multi level model, atau juga yang disebut dengan random effect model, atau juga yang disebut dengan mixed model. Nah, apa yang disebut dengan HLM? Jadi HLM adalah desain statistik atau statistik framework ya, di mana data itu diatur dalam struktur bersarang atau yang disebut dengan nested data structure. Misalnya kita punya populasi dari beberapa kelompok pada level makro ya. Level makro itu berarti level yang lebih tinggi, ini bisa berupa sekolah gitu ya, rumah sakit atau perusahaan. Nah, dalam setiap kelompok makro ini ya, kita akan menilai unit mikronya. Jadi unit mikronya adalah kalau sekolah berarti siswa, kalau rumah sakit berarti pasien gitu ya, kalau perusahaan berarti pekerja. Nah, dalam HLM ini individual ini masuk di individual unit mikro di level 1 ini akan bersarang di unit makro di level 2. Nah, sebenarnya data bersarang itu muncul dalam setiap bidang kehidupan. Contoh yang paling klasik untuk HLM ini adalah di bidang pendidikan, di mana siswa itu ada level satunya ya, ketika siswa-siswa itu berkumpul. Nah, dia tuh diajarkan oleh satu guru. Nah, makanya di sini guru atau kelas itu adalah level 2-nya gitu ya. Kemudian data bersarang itu juga kita banyak temukan di disiplin ilmu lainnya, misalnya di dunia kedokteran, di ilmu sosial, di kesehatan masyarakat, di dalam bisnis, serta dalam bidang finance atau keuangan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kita nggak pakai aja pendekatan standar seperti regresi linier atau ANOVA atau UJT? Nah, kenapa? Nah, jawaban sederhananya adalah adanya atau terjadinya ketergantungan atau dependence yang sebenarnya tidak bisa ditangani oleh regresi linier, ANOVA ataupun UJT. Nah, ketergantungan atau dependence ini terjadi karena unit mikro ya atau level 1 itu dalam kelompok unit makro yang sama atau level 2 itu unitnya ya itu lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan unit mikro pada kelompok makro lainnya. Dengan kata lain ya, unit mikro dalam kelompok makro yang sama ini berkorelasi begitu. Nah, contoh ketergantungan atau dependence ini diilustrasikan sebagai berikut. Nah, misalnya ada dua keluarga ya. Keluarga pertama adalah Hansen dan keluarga yang kedua adalah Manning. Jadi masing-masing keluarga memiliki 3 anak laki-laki. Nah, jika kita lihat kemampuan bermusik Taylor dengan Zack ya. Taylor dengan Zack ini pasti akan lebih mirip satu sama lain. Kenapa? Karena dia masih dalam keluarga Hansen gitu. Lain kalau misalnya si Taylor ini kita bandingkan sama Peyton. Kita tahu Peyton adalah anak dari keluarga Manning gitu ya. Nah, begitu juga dengan kemampuan bermusik Peyton dengan Eli ya. Peyton sama Ella itu pasti akan lebih mirip satu sama lain dibandingkan kalau kita bandingkan antara Peyton dengan Isaac gitu. Nah, inilah yang disebut dengan ketergantungan atau dependence. Nah, apa yang terjadi jika kita mengabaikan ketergantungan atau dependence? Jadi mengabaikan ketergantungan itu dapat menyebabkan beberapa masalah. Yang pertama adalah melanggar asumsi independensi yang terkait dengan pemodelan standar seperti regresi linier ya, ANOVA dan UJT. Kemudian regresi linier, ANOVA dan UJT itu tuh sebenarnya tidak bisa mempertunjukkan atau tidak memperhatikan ya. Jadi uji-uji tersebut tuh tidak memperhatikan korelasi antar klaster atau antar kelompok. Sehingga kalau hal ini terjadi itu akan berdampak pada kecilnya standar error gitu.
Padahal ada korelasi antar klaster, maka selalu akan lebih sedikit standar errornya, sehingga p-value yang dihasilkan pun juga menjadi tidak tepat atau incorrect. Terus kemudian juga kenapa kita tidak boleh mengabaikan masa independence ini? Ini adalah karena ini bisa berdampak pada kemampuan seorang peneliti untuk menarik kesimpulan yang valid atau yang handal, baik dari tingkat mikro maupun tingkat makro. Nah, ini adalah kelemahan-kelemahan yang paling penting. Nah, HLM di sini menawarkan manfaat unik untuk data yang sifatnya bersarang atau data kelompok. Yang pertama yaitu HLM secara eksplisit dapat menjelaskan ketergantungan dengan memodelkan pengelompokan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan di efek level 1 dan level 2. Kemudian yang kedua adalah HLM ini secara kontekstual mudah dipahami dan dijalankan dalam praktek sehari-hari. Nah, dalam prakteknya sering terjadi bahwa desain HLM ini dapat memetakan secara tepat pernyataan penelitian karena HLM secara alami terpilah dalam konteks klaster sehingga ini menarik dalam penelitian yang sifatnya terapan. Kemudian yang ketiga, HLM ini digeneralisasi dengan baik misalnya dengan memasukkan hasil model efek acak yang digeneralisasi ke populasi unit makro level 2. Ya, jadi bukan hanya sampelnya aja, tapi dia juga bisa memasukkan hasil model efek acak yang digeneralisasi ke populasi unit makro level 2 begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah desain HLM ini fleksibel dan memberikan dasar bagi pendekatan model tingkat lanjut. Oke. Anyway, nama lain dari HLM ini adalah ini nih gitu. Jadi disebut juga hierarchical linear modeling, multi-level model, linear mix effect model, mix model, random effect model, random coefficient model, random parameter model, nested data model. Bisa juga kadang orang nyebut cluster data, nested data, hierarchical data, group data, dependent data, ya multi-level data. Ternyata ini semuanya adalah hal yang sama gitu. Makanya terkadang nomenklatur itu seringkali merupakan titik kebingungan yang besar. Padahal aslinya semua istilah ini adalah sama begitu. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan tentang ANOVA random effect. Nah, bagian penting dari pemahaman model HLM untuk dua level itu adalah pada persamaan berikut. Persamaan level 1 merujuk level terendah dari model ini. Jadi ini semua tentang unit mikronya biasanya level 1 ini merupakan individu ya tadi yang sudah disampaikan, yaitu seperti siswa, pasien, dan karyawan. Persamaan level 2 ini merujuk pada unit makro. Jadi biasanya kalau siswa kan berarti sekolah kelas ya. Jadi di atasnya siswa berkumpul menjadi kelas gitu ya. Atau sekolah ya. Terus kemudian kalau pasien berkumpul berarti menjadi rumah sakit gitu ya. Karyawan berkumpul berarti menjadi perusahaan. Nah, ini level keduanya. Nah, untuk membantu memecahkan persamaan ini, saya akan membuat suatu contoh hipotesis ya. Contoh misalnya nih karyawan ya. Karyawan ini di level 1, dia bersarang di tim. Jadi karyawan-kawan berkumpul menjadi tim begitu ya. Nah, tim ini adalah di level 2. Contohnya misalnya kita ingin melihat peringkat atau ranking kepuasan kerja karyawan. Nah, kalau ranking kepuasan kerja karyawan ini dinilai dengan skor 0 sampai 10. Jadi 0 itu low, 10 itu high ya. Ilustrasi sebagai berikut. Sebuah perusahaan memiliki 5 tim dan di setiap tim memiliki 5 karyawan. Jadi totalnya berarti dalam satu tim ada 5, totalnya ada 5 tim, semuanya 5 kali 5 berarti 25. Nah, sini J ini merepresentasikan tim. Jadi ada sebanyak 5 tim. Jadi tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5 ya. I merepresentasikan karyawan. Jadi sebanyak 5 karyawan. Jadi ada karyawan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita mulai pada persamaan 1 ya. Pada persamaan level 1 ya atau dalam persamaan dalam tim. Jadi
level 1 itu adalah persamaan dalam tim. Jadi tim yang sama gitu ya. Nah, YIJ di sini ini adalah menunjukkan skor kepuasan kerja karyawan karyawan I dalam tim ke J gitu. Jadi karyawan I dalam tim ke J. Ya, ini dilambangkan dengan YIJ. Kemudian ada beta 0J. Beta 0J itu adalah rata-rata skor kepuasan kerja untuk tim J. Kemudian RIJ itu adalah residual skor kepuasan kerja karyawan I dalam J. Nah, dalam hal ini ada dua hal lain yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah beta 0J ya. Ini beta 0J tadi kita tahu itu adalah rata-rata skor kepuasan kerja untuk tim J. Ini juga dikenal sebagai intercept acak. Ya, jadi ini beta 0J ini adalah intercept acak. Nah, intercept acak ini adalah istilah yang akan kita sering bahas dalam kalau kita belajar tentang HLM. Kemudian residu itu adalah perbedaan skor kepuasan kerja karyawan ke I dalam tim J dengan rata-rata skor kepuasan kerja untuk tim J gitu. Jadi dia adalah selisih dari ini nih ya, dari YIJ dikurangi beta 0J gitu ya ini. Nah, residu ini RIJ ini diasumsikan terdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat. Dan penting diketahui di sini bahwa ini adalah berarti yang ini RIJ adalah sigma kuadrat adalah varians pada jadi variansnya dari RIJ ini ya, ini adalah varians level 1 gitu ya. Nah, sekarang kita coba memvisualisasikan apa sih arti persamaan level 1. Nah, ini. Jadi perhatikan sumbu Y vertikal. Sumbu Y vertikal itu adalah skor kepuasan kerja. Dan sumbu X yang horizontal adalah karyawan dalam tim J. Tim J ini kita ambil tim ke-1. Ya, tim ke-1 yang kita lihat di sini. Ya. Jadi pada level 1 kita untuk one by one-nya tim gitu ya. Jadi karyawan 1 ini titik yang, nah sekarang YIJ itu adalah titik-titik biru ini nih. Nah ini adalah titik-titik dari skor kepuasan kerja. Nah karyawan 1 pada tim 1 ini adalah titiknya. Ya, ini adalah titik dari karyawan 1 dalam tim 1. Nah ini adalah titik dari skor kepuasan kerja karyawan 2 dalam tim 2. Ya ini. Dan seterusnya ini adalah titik untuk karyawan 3 tim 1 gitu ya. Ini karyawan 4 tim 1, ini karyawan 5 tim 1. Nah, selanjutnya ya, rata-rata kepuasan atau beta 0J ini adalah garis horizontal ini. Nah, garis ini menunjukkan skor kepuasan rata-rata ya, dan untuk skor rata-rata tim 1 adalah sebesar 7,0. Nah, selanjutnya adalah residual. Residual adalah dengan memeriksa perbedaan antar skor kepuasan kerja masing-masing karyawan dengan rata-ratanya. Nah, penyimpangan yang lebih kecil di sekitar tim ini artinya menghasilkan varians atau sigma kuadrat level 1 yang lebih kecil. Sebaliknya, yang tadi ini yang disebutkan dengan variabilitas ya. Jadi kalau dia kecil berarti lebih sedikit variabilitas di tim 1 gitu. Tapi sebaliknya, jika penyimpangannya lebih besar, maka akan menghasilkan kuadrat sigma yang besar. Nanti juga akan terjadi variabilitas dalam tim satunya tentu juga lebih besar atau lebih banyak. Nah, selanjutnya kita masuk ke sudah selesai di level 1 ya, ini sudah selesai di level 1. Sekarang kita masuk ke level 2. Nah, kita mulai dari persamaan level 2 ya. Jadi kita bisa melihat ya, beta 0J ini adalah intercept acak yang mewakili rata-rata kepuasan kinerja di tim J gitu. Nah, gamma 00 itu adalah rata-rata kepuasan keseluruhan. Jadi gamma 00 itu adalah rata-rata keseluruhan kepuasan kerja dalam populasi. Jadi ini adalah rata-rata dari keseluruhan kepuasan dari semuanya gitu ya. Kemudian U0J itu adalah residual yang merupakan perbedaan antara rata-rata keseluruhan kepuasan kerja dalam populasi dikurangi dengan rata-rata kepuasan kerja tim J gitu.
dan diasumsikan bahwa U0J itu terdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians tau 00. Nah, varians ini juga dapat digambarkan sebagai varian level 2. Jadi antara varians group atau varians intercept, acak itu tergantung pada penelitian. Nah, sekarang kita lihat visualisasi berikut ya. Nah, sebelumnya kan di level 1 itu kita tunjukkan bagaimana rata-rata kepuasan tim 1. Nah, di sini kita dapat memperluas proses tersebut dengan memplot rata-rata tim untuk masing-masing 4 tim yang lain nih, gitu ya. Kemudian kita perhatikan bahwa antar tim skor kepuasan kerja itu berkisar dari 5,4 ke 8,1. Dan tidak ada tim yang memiliki skor rata-rata kepuasan kerja yang sama ya. Jadi nggak ada nih ya. Nggak ada yang nempel, nggak ada yang dempet gitu. Beda-beda semua. Nah, kita bisa menghitung rata-rata keseluruhan kepuasan kerja yang dilambangkan dengan gamma 00. Nah, ini gamma 00. Jadi dengan melihat perbedaan rata-rata tim dengan rata-rata keseluruhan, nah kita dapatkan nilai ini nih, U0J. Nah, U0J itu adalah residual level 2 atau yang disebut dengan efek unik gitu ya. Nah, kita di sini lihat bahwasanya rata-rata tim 1 itu hanya sedikit ya di atas rata-rata keseluruhan. Maka dihasilkan residunya itu kecil. Sedangkan untuk tim kedua nih ya lebih besar penyimpangannya gitu. Nah, secara umum penyimpangan besar di sekitar rata-rata keseluruhan itu menghasilkan tau 00 yang lebih besar. Atau bisa dikatakan varians level 2 yang lebih banyak dibandingkan antara variabilitas tim ya. Ketika penyimpangan dari rata-rata keseluruhannya kecil, berarti sebaliknya variansinya juga kecil. Gitu kira-kira ya. Ini adalah interpretasi untuk level 2-nya. Nah, sekarang beberapa poin yang didapatkan dari penjelasan sebelumnya adalah yang pertama adalah dengan memasukkan persamaan level 2 ke dalam persamaan level 1, kita mendapatkan persamaan bentuk reduksi atau reduced form, dan dengan menggantikan intercept acak level 1 ini ya yang dilingkari dengan kuning dengan sisi kanan persamaan level 2 yang dilingkari merah ini memberikan kita satu persamaan yang pada dasarnya HLM itu adalah mixed model. Nah, ini kenapa namanya mixed model? Karena memang dia menggabungkan dari kedua model gitu ya. Nah, HLM terdiri dari bagian yang tetap ya, yaitu rata-rata keseluruhan yang konstan, sedangkan bagian acak memiliki efek yang bervariasi di unit level 1 dan level 2. Nah, ketika kita menyesuaikan model ini dengan data nyata, dengan menggunakan perangkat lunak, maka efek tetapnya akan diperkirakan sebagai koefisien gamma 00. Sedangkan efek acaknya menjadi variasi tau 00 untuk U0J dan sigma kuadrat untuk RIJ. Kemudian yang kedua adalah korelasi intrakelas atau ICC. Nah, ICC ini adalah nilai yang berguna untuk mengukur tingkat ketergantungan atau dependence tadi. Nah, ICC itu dapat diartikan sebagai proporsi varians dari hasil karena perbedaan antar kelompok. Jadi ini sifatnya seperti R square, R kuadrat dalam regresi atau dalam ANOVA. Nah, kita juga bisa menganggap ya ICC ini adalah korelasi cluster ya di antara unit mikro level 1 untuk model linear standar referensi yang membutuhkan independensi itu menganggap jadi untuk yang membutuhkan independensi jadi tidak ada keterkaitan berarti dianggap ICC-nya adalah 0. Menghitung ICC ini mudah, yaitu varians antar grup dibagi dengan varians total atau tau 00 dibagi dengan jumlah tau 00 plus kuadrat dari sigma. Baik, kita nanti akan lanjutkan untuk pengolahan datanya. Masuk ke pengolahan data ya. Di sini kita akan mencoba menerapkan HLM ya, hierarchical linear modeling, di mana di sini kita mengambil kasus tentang determinan capital structure. Dalam hal ini determinan capital structure itu diproksikan oleh DER
Kemudian di sini untuk level 1 dia dipengaruhi oleh variabel-variabel mikroekonomi seperti profitabilitas, size, growth, dan liquidity. Kemudian di level kedua capital structure itu dipengaruhi oleh munificence, dynamism, dan concentration. Nah, di sini kita mengilustrasikan di level 1 itu adalah perusahaan-perusahaan ya. Perusahaan-perusahaan itu berkumpul membentuk sektor. Nah, jadi di sini contoh misalnya perusahaan-perusahaan seperti Daria Varia, Papros ya, Kalbe Farma dia membentuk menjadi satu sektor namanya sektor sektor farmasi. Kemudian seperti SH Hardware, Ramayana, kemudian apa namanya Hero, PT Hero Supermarket ya dan sebagainya di industri retail seperti itu. Misalnya industri seperti Martina Berto, kemudian Sari Ayu dan sebagainya itu sebagai industri sektornya adalah sektor kosmetik dan seterusnya. Ini sektornya di sini ada sampai ada 51 sektor dari 252 perusahaan untuk data yang sifatnya adalah cross section. Ya, ini cross section seperti itu. Nah, di HLM di SPSS ini terbatas sih dia hanya sifatnya cross section. Jadi kalau kita bicara mengenai data panelnya, artinya ada data runtun waktunya dalam satu perusahaan, kita tidak bisa menggunakan SPSS. Jadi kita nanti akan menggunakan Stata ya. Stata itu pun juga harus diinstal suatu program baru di situ ya. Jadi nanti PR-nya kalau kita menggunakan data panel harus menggunakan Stata. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan SPSS ya. Seperti itu. Jadi kita mulai ya, kita analyze, kemudian kita ke mix model, kemudian kita larinya ke linear. Di sini ya, ini sebelumnya sebelumnya seperti ini ya. Kita masukkan dulu sektor di dalam subjek karena di sini level 2-nya dia level tertingginya adalah dalam sektor ya, gitu. Nah, kita masukkan sektor, kemudian kita continue. Nah, habis itu, mohon maaf ini saya reset dulu ya. Saya reset dulu. Nah, jadi kita masukkan dependent variabelnya adalah there, ya, capital structure-nya. Kemudian dari sini kita coba dulu level 0-nya ya. Kita masukkan di sini, oke. Kemudian kita masukkan ke random ya. Di random di sini tadi semula begini ya. Kemudian sektornya kita pindahkan ke combination, kemudian kita klik input intercept. Jadi intercept ini kita pakai. Kemudian kita continue. Setelah itu ya, kita klik estimation, kita klik metodenya yang maximum likelihood. Ya, terus kemudian kita continue, kemudian statistiknya kita klik yang ininya kita abaikan aja, summary statistik. Untuk model statistik kita klik parameter estimates for fixed effect, kemudian test for covariance parameter dan covariances of random effects ya. Kemudian kita continue. Selebihnya kita abaikan saja, kemudian kita mulai untuk oke. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita di sini hasilnya ini adalah mixed model analisisnya ya. Ini model dimensionnya di sini ya. Kemudian di sini kita bisa lihat di sini ya. Interceptnya ini adalah 1,319440 ya pada level 1. Kemudian di sini signifikansinya adalah, maaf ini di level 0 ya. Ini signifikansinya adalah 0 ya. Jadi dia signifikan interceptnya. Nah, terus kemudian kita bisa lihat di sini variabel sektor ya juga signifikan. Ya, seperti itu. Terus kemudian kita lanjutkan lagi. Kita kembali ke ini level 0 ya. Jadi dia tanpa variabel independen. Karena kita masukkan ya, kita continue lagi. Dan kita masukkan variabel-variabel independennya untuk level pertama adalah profitability, size, growth, liquidity ke covariance.
Kemudian ini kita masukkan, ini kita harus masukkan, kita add. Kemudian yang ininya nggak usah. Jadi yang yang tadi interaksi nggak usah. Jadi cuma main model aja, ya. Kemudian kita continue. Kemudian ini sama ya tadi ya, estimationnya juga masih sama. Kemudian kita oke. Nah ini adalah level satunya, Nah di sini kita bisa lihat di sini ya, di sini adalah bagaimana hubungan antara DER dalam hal ini capital structure dengan variabel independennya, yaitu variabel independen di level 1, yaitu di microfinance-nya ya. Profitability, size, growth, dan liquidity-nya di sini kita lihat size-nya itu signifikan, growth signifikan, liquidity signifikan, kemudian hubungannya seperti ini. Jadi nanti kita akan sesuaikan dengan hipotesis, kita sesuaikan dengan teori. Nah, seperti apa? Apakah bertentangan? Nah, ini adalah suatu temuannya seperti itu. Nah, ini di level satunya. Terus kemudian di sini di selanjutnya nanti kita harus cari ICC ya. Nah, ICC itu dicari dengan rumus, jadi dengan menggunakan estimate of covariance parameter. Kalau di SPSS itu tidak dihasilkan langsung, jadi kita harus nilai, harus hitung. Seperti itu. Nah, ICC itu seperti koefisien korelasi. Jadi bagaimana sih keterhubungan antara level 1 sama level 2-nya, seperti itu. Diharapkan yang bagus sih sebenarnya yang ICC-nya besar gitu. Kalau ICC-nya kecil, berarti tidak ada hubungan antara level 1 dengan level 2. Seperti itu. Ini di level 1-nya, terus kemudian kita masuk ke level 2-nya. Kita mulai lagi. Ya, kita tambahkan lagi, kita continue, kemudian kita tambahkan lagi variabel-variabel independen untuk level 2, yaitu munificence, dynamism, concentration. Dalam hal ini definisi operasionalnya nanti akan dijelaskan di video selanjutnya ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana variabel-variabel pada penelitian ini. Kita lanjutkan saja, kita oke. Nah, seperti itu ya. Oh sorry, berarti belum keluar ya. Maaf. Jadi kita ulang lagi. Ini masih belum ya. Masih ada yang kurang randomnya ya. Kita belum masukin ke sini. Ya, ini masih kosong. Itu kita add. Nah, kemudian di sini kita hilangkan yang sifatnya interaksi. Interaksi kita hilangkan. Ini yang membuat dia tidak berubah ya. Kemudian kita continue, kita oke kan. Nah, seperti itu. Nah, jatuhnya jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, itu. Seperti itu. Nah, ini ada variabel-variabel yang keluar ya. Kenapa? Karena tidak sesuai ya dengan dinyatakan redundant gitu ya. Nah, ini hasil dari pengolahan datanya. Ternyata di level kedua semua variabelnya keluar. Seperti itu. Nanti kita akan bahas kenapa seperti itu. Nah, dari sini pun juga kita nanti juga akan cari ICC ya, jadi koefisien korelasinya. Seperti itu kira-kira untuk pengolahan data untuk HLM. Nanti kita akan lanjut lagi ya dengan contoh-contoh HLM yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.